Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfama Putri Farahida dengan NIM 206 13 110. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai tegangan permukaan dan tegangan antar muka. Sebelum memulai percobaan, saya akan menjelaskan mengenai tegangan permukaan dan tegangan antar muka. Tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang diberikan sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam. Sedangkan tegangan antar muka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antar muka dua fase cair yang tidak bercampur. Selanjutnya kita mulai percobaan pertama. Untuk alat dan bahannya yaitu klip kertas, air, dan bedak dapur atau tau. Pertama, masukkan klip kertas ke dalam air secara vertikal. Kertas klip akan tenggelam ke dasar air dikarenakan tidak adanya tegangan permukaan. Yang kedua, masukkan klip kertas secara horizontal dan perlahan-lahan. Klip kertas akan mengapung. Klip kertas dapat mengapung dikarenakan adanya tegangan permukaan. Ketika klip diletakkan secara hati-hati ke atas permukaan air, molekul-molekul air yang terletak di permukaan agak ditekan oleh gaya berat klip tersebut, sehingga molekul-molekul air yang terletak di bawah memberikan gaya pemulih ke atas untuk menopang klip. Selanjutnya, memasukkan bedak ke dalam air. Kemudian aduk-aduk secara perlahan. Pada percobaan ini, bedak akan mengapung dikarenakan adanya tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini terjadi karena permukaan zat cair cenderung untuk menegang, sehingga permukaannya tampak seperti selaput tipis. Hal ini dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi antara molekul air. Percobaan kedua. Untuk alat dan bahannya yaitu bedak dapur, air, klip kertas, dan sabun cair. Yang pertama, kita tuang sabun cair ke dalam air. Kemudian diaduk perlahan-lahan dan jangan sampai berbusa. Lalu masukkan klip kertas secara horizontal dan perlahan-lahan. Klip kertas akan tenggelam pada dasar air. Klip kertas tenggelam pada dasar air dikarenakan tegangan permukaannya berkurang. Selanjutnya, tuang sabun cair ke dalam air. Kemudian diaduk secara perlahan-lahan dan jangan sampai berbusa. Kemudian masukkan bedak dan diaduk secara perlahan-lahan. Di sini terlihat bedak juga tenggelam dalam air dikarenakan tegangan permukaannya berkurang.
Sabun merupakan salah satu surfaktan. Itulah mengapa bedak dan klip kertas tenggelam dalam air. Nah, apa itu surfaktan? Surfaktan adalah senyawa yang menurunkan tegangan permukaan antara dua cairan, antara gas dan cairan, atau antara cairan dan zat padat. Surfaktan mempengaruhi tegangan permukaan dengan cara menurunkan tegangan permukaan air dengan mematahkan ikatan-ikatan hidrogen pada permukaan. Percobaan ketiga. Alat dan bahannya: air, minyak goreng, dan sabun cair. Masukkan minyak goreng ke dalam air. Minyak goreng dan air tidak dapat bersatu dan terlihat terdapat dua lapisan, minyak dan air. Peristiwa ini dikarenakan massa jenis air lebih besar daripada minyak. Kemudian ditambahkan sabun cair dan diaduk secara cepat. Setelah diberi cairan sabun, maka minyak dan air akan tercampur. Dikarenakan sabun merupakan surfaktan sekaligus emulgator. Surfaktan merupakan molekul-molekul yang mengandung gugus hidrofilik dan gugus lipofilik pada molekul yang sama, sehingga dapat mempersatukan campuran yang terdiri dari air dan minyak. Percobaan keempat. Alat dan bahan yang digunakan: penggaris, sedotan, air, dan sabun cair. Masukkan sedotan ke dalam air. Tunggu hingga air masuk ke dalam sedotan. Tutup bagian atas sedotan agar saat diangkat air tidak keluar. Kemudian tandai air yang naik dalam sedotan menggunakan spidol permanen. Kemudian ukur tinggi air yang masuk ke dalam sedotan. Peristiwa ini disebut kapilaritas. Peristiwa kapilaritas adalah naik turunnya permukaan zat cair melalui pipa kapiler. Kapilaritas terjadi karena gaya kohesi dari tegangan permukaan dan gaya adhesi antara zat cair dan sedotan. Kemudian mencampurkan air dengan sabun. Setelah diaduk, kemudian masukkan sedotan ke dalam air. Kemudian tunggu beberapa saat hingga air naik ke dalam sedotan. Kemudian tandai air yang sudah naik di dalam sedotan menggunakan spidol permanen. Ukur kenaikan air yang sudah ditandai menggunakan spidol permanen. Percobaan dengan air saja
air naik setinggi 2 cm. Sedangkan saat percobaan air diberi sabun, kenaikan air setinggi 3 cm. Dapat disimpulkan bahwa percobaan yang diberi air sabun membuat tegangan permukaan air dalam sedotan menjadi berkurang, sehingga air naik lebih tinggi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.